Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asmaul Mustaniro, pengampu dari mata kuliah kewirausahaan, akan menyampaikan tentang lingkup dan kompetensi pembelajaran yang direncanakan dan akan dicapai oleh mahasiswa dari program studi Sarjana Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Outline yang akan disampaikan pada awal perkuliahan ini, yaitu yang pertama adalah tentang deskripsi dari mata kuliah kewirausahaan, kemudian capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, silabus mata kuliah kewirausahaan, kemudian bentuk dan proporsi dari nilai untuk mata kuliah kewirausahaan, serta rubrik penilaian yang dilakukan di dalam asesmen untuk mata kuliah kewirausahaan ini. Deskripsi mata kuliah kewirausahaan yang menjadi salah satu dari mata kuliah wajib di program studi Sarjana Teknologi Industri Pertanian, yaitu adalah mempelajari tentang karakteristik wirausaha sukses, bagaimana kita mengawali di dalam pemberian seorang wirausaha itu harus bisa membangun mimpi, bisa memotivasi serta menyelesaikan permasalahan nanti di dalam menjalankan usaha. Kemudian keterampilan intrapersonil, bagaimana seorang mahasiswa, calon entrepreneur ataupun kewirausahaan itu mampu untuk berkomunikasi, memiliki kepemimpinan dan motivasi di dalam pengembangan kreativitas, inovasi, sehingga nanti akan bisa menghasilkan suatu produk layanan yang unggul serta pemasaran di dalam berwirausaha. Tidak lupa juga kami memberikan materi tentang manajemen kewirausahaan, terutama di dalam aspek keuangan. Kemudian juga akan melakukan evaluasi dan pengembangan usaha sehingga nanti mahasiswa akan bisa mengetahui terkait dengan kinerja kewirausahaan, berhasil, sukses dan tidaknya itu yang akan menjadi gambaran atau kunci keberhasilan di dalam mata kuliah kewirausahaan ini. Nah, untuk implementasi di dalam kewirausahaan ini didukung adanya praktikum kewirausahaan. Ini adalah capaian pembelajaran lulusan dari program studi teknologi industri pertanian, bahwa untuk mata kuliah kewirausahaan ini mensupport 3 CPL, yaitu yang pertama adalah CPL 4, bagaimana mahasiswa akan mampu bekerja sama di dalam tim multidisiplin dan multikultural, membangun jejaring serta berkomunikasi efektif secara tertulis dan lisan. Kemudian yang kedua, CPL 5, bahwa mahasiswa nanti akan mampu bertanggung jawab terhadap masyarakat, mematuhi etika serta profesionalisme di dalam mengidentifikasi, menyelesaikan dan mengevaluasi masalah keteknikan agroindustri serta proaktif terhadap isu-isu mutakhir. Yang harapannya bagaimana seorang wirausaha itu akan akselerasi bisa menyesuaikan dengan tuntutan pasar global, revolusi industri 4.0. Dan CPL yang ketiga dari mata kuliah kewirausahaan ini adalah CPL 7, yaitu bagaimana mahasiswa itu akan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip teknopreneurship di dalam bisnis agroindustri kreatif yang berkelanjutan. Yang ini sangat sesuai dan mensupport bagaimana performance untuk teknologi industri pertanian adalah smart and sustainable agroindustry. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK itu tersampaikan di dalam setiap materi untuk mata kuliah kewirausahaan ini. Sehingga dari 14 materi yang nantinya akan disampaikan itu disesuaikan, yaitu di mana dalam setiap materi itu memiliki CPMK. Dengan harapan mahasiswa akan bisa memahami, mengerti, dan sekaligus nanti akan bisa mengimplementasikan yang tersupport di dalam mata kuliah praktikum kewirausahaan.
Silabus untuk mata kuliah kewirausahaan ini bahwa total kita memiliki 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, untuk materi sebelum ujian tengah semester, yaitu yang mewadahi bagaimana mahasiswa itu akan bisa mengembangkan kemampuan dirinya, bagaimana dia memiliki seorang motivasi menjadi wirausaha, kemudian terkait dengan kepemimpinan, bagaimana harus bisa berkomunikasi, negosiasi di dalam komunikasi bisnis, ya. Kemudian juga berkreativitas, inovasi dan penguatan design thinking di dalam wirausaha. Yang ini memang menjadi kunci awal penguatan performance bagi calon wirausaha. Kemudian setelah ujian tengah semester akan diperkuat bahwa untuk menjadi wirausaha harus memiliki konsep yang terstruktur dan sistematis, yaitu di dalam model bisnis, yaitu melalui bisnis model kanvas, kemudian bagaimana harus menguasai tentang konsep lean startup, networking, yang akan disupport yaitu dengan manajemen, baik manajemen tentang keuangan bisnis, manajemen pemasaran, kemudian bagaimana melakukan suatu evaluasi dan pengendalian usaha, serta tidak lepas adalah legalitas, regulasi yang itu harus diperhatikan untuk bisa mendukung keberhasilan nanti di dalam pengembangan akses pasar dari produk wirausaha. Nah, ini adalah bentuk asesmen yang dilakukan di dalam mata kuliah kewirausahaan. Jadi, mata kuliah kewirausahaan ini merupakan skim dari kolaboratif dan partisipatif, sehingga harus mensupport kemampuan mahasiswa itu minimal dalam bentuk tugas 50%. Nah, untuk mata kuliah kewirausahaan ini, kita mengalokasikan ada 5 tugas secara terstruktur yang dilakukan secara berkelompok, yaitu dari tugas 1 dan 2, yaitu dengan proporsi penilaian masing-masing 15%. Kemudian tugas 3, 4, dan 5, yaitu masing-masing 10%, sehingga total untuk proporsi nilai dalam tugas itu adalah 60%. Kemudian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan proporsi masing-masing 20%, sehingga total dari penilaian mata kuliah kewirausahaan ini untuk mendukung kolaboratif dan partisipatif itu bisa tercapai 100%. Ini adalah rubrik penilaian yang dilakukan di dalam tugas untuk kewirausahaan. Mengacu pada sistem OBE bahwa penilaian di dalam tugas harus mengakomodasi bagaimana proses di dalam pembuatan tugasnya, kompetensi mahasiswanya, agar bisa mengcover dari CPL yang sudah ditentukan di dalam mata kuliah kewirausahaan ini. Nah, kita memiliki 5 kriteria di dalam penilaian tugas, yaitu kriteria yang pertama, yaitu tentang kesesuaian format dan sistematika tugas, yang memang format dan sistematika ini sudah kita tentukan agar substansi di dalam pembuatan tugasnya itu bisa terevaluasi secara terstruktur. Kemudian kriteria yang kedua yaitu tentang relevansi dari isi tugas, bagaimana apakah konsep muatan substansinya itu sudah sesuai dengan materi yang disampaikan untuk penguatan di dalam tugasnya ini, sehingga nanti akan sesuai dengan CPMK yang diharapkan. Kemudian untuk kriteria 3 yaitu kedalaman analisis materi tugas,
Nah, di sini mahasiswa akan melakukan analisis, ya, bagaimana kemampuannya mereka di dalam improve, di dalam perencanaan kewirausahaan itu akan menjadi sangat penting bagi mahasiswa sehingga pemahamannya tentang bagaimana nanti untuk menjadi seorang wirausaha itu memang siap untuk bisa tereksekusi atau terimplementasi dengan baik. Kemudian kriteria 4, tingkat kemiripan plagiasi, yang memang ini menjadi salah satu ciri untuk menilai kemampuan dan kompetensi dari mahasiswa untuk bisa menulis, menganalisis sekaligus untuk mengekspresikan apa yang menjadi ide-ide kreativitas dari mahasiswa sehingga tidak hanya sekedar melakukan copy paste saja dari berbagai media yang sekarang ini cukup banyak atau sangat banyak untuk bisa mendukung informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir yaitu kriteria 5 yaitu tentang sumber referensi yang memang harapannya mahasiswa akan menggunakan literasi yang semaksimal mungkin untuk bisa memperkaya substansi di dalam penilaian tugas ini. Kemudian untuk rubrik penilaian ujian, baik ujian untuk tengah semester ataupun akhir semester, kita memiliki 8 grade yang sesuai dengan buku pedoman akademik yang berlaku di Fakultas Teknologi Pertanian dan Universitas Brawijaya. Nah, di dalam rubrik penilaian ujian ini, indikator yang kita pakai adalah seberapa besar ketepatan jawaban sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian tingkat logika, ya apakah jawaban itu secara rasional itu memang benar dan punya kemampuan yang memang mudah dipahami nanti oleh si penilai yang diperkuat oleh argumen, alasan, hasil analisis serta referensi yang tepat. Nah, bagaimana nanti dari hasil penilaian ujian ini memang akan sangat penting kita bisa mengukur bagian dari capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan bagi mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan. Dan mata kuliah kewirausahaan ini memang menjadi satu mata kuliah wajib dari Universitas Brawijaya di Fakultas Teknologi Pertanian dan untuk program studi sarjana Teknologi Industri Pertanian bagi mahasiswa semester 5. Terima kasih, ini yang bisa kami sampaikan tentang lingkup dan konten untuk pembelajaran dari mata kuliah wirausahaan sebagai introduction, pengenalan tentang kompetensi apa saja yang akan dicapai oleh mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.